Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis. Gratis dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yahoo! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ini sambil nunggu kita buka puasa ini. Sambil nunggu buka puasa, mau sentil aja sedikit. Mau ingatkan teman-teman bahwa musuh kita itu adalah kaum minoritas. Biar kita ingat orang-orang mayoritas itu biar pada semangat. Di dunia maya maupun di dunia nyata sebetulnya musuh kita adalah kaum minoritas yang memang benar-benar harus dihabisi. Itu adalah musuh-musuh yang nyata. Tetapi agak santai saja untuk topik pembicaraannya karena kita sedang menjalankan ibadah puasa. Tetap berpikir positive thinking, jangan suudzon, kita harus tetap husnudzon, berprasangka baik. Tetapi saya menyampaikan ini juga bagian daripada ibadah yang harus saya sampaikan kepada teman-teman semua. Tentara Langit Medan, Niko Sinaga hadir. Siap Pak Niko Sinaga. Bahwa saya kutip terakhir adalah musuh kita adalah kaum minoritas. Jadi kamu kalau mau musuhin ya kaum minoritas. Apa itu kaum minoritas itu seperti apa orang-orangnya? Nanti kalau udah 1000 orang yang nonton di sini, kalau sudah dibagikan ke orang-orang 1000 yang nonton baru saya bagikan, karena ini sangat bermanfaat. Ini adalah sebuah pondasi pemahaman yang keceblok yang sangat penting. Ini penting sekali. Kalau sudah dipahami, sudah dianggap ini harus disampaikan, saya sampaikan secara konkret. Musuh kita adalah orang-orang minoritas. Siapa minoritas Gus? Nanti kalau sudah ada 1000 yang nonton baru saya jelaskan. Paling beberapa menit lagi kan sudah 1000 yang nonton. Anda wajib membagikan karena ini sangat penting sekali. Supaya apa? Perjuangan ini tidak sia-sia, perjuangan ini tidak buta. Kita tahu arahnya gitu lagi. Arahnya ini kemana nih? Kita harus sikat yang mana nih? Kita harus memusuhi yang mana nih? Jelas. Kalau memusuhi jelas memusuhi yang salah. Musuh yang salah harus dibenerin, bukan disalahin. Dirangkul dulu. Kalau nggak bisa dirangkul, nggak bisa dibina, baru dibinasakan, gitu. Ya. Jadi kita jelas gitu loh. Pokoknya orang-orang minoritas itu adalah musuh-musuh kita. Musuh sejati kita adalah orang-orang minoritas. Kalau udah ada 1000 orang baru saya ceritain siapa itu minoritas.
Orang minoritas itu siapa-siapa saja, seperti apa? Apakah orang Hindu? Apakah orang Kristen? Apakah orang Buddha? Apakah etnis Cina? Apakah mereka orang-orang minoritas? Nanti saya jawab setelah 1000 yang nonton. Kamu bagikan aja dulu. Terus ini buat YouTuber-YouTuber nih. Pesan saya guna perjuangan kita semua. Itu YouTuber-YouTuber, setiap konten-konten edukasi yang positif kalian upload di channel Anda. Dan itu biar ditonton semua orang. Saya sudah teriak-teriak, tidak ada yang bayar saya, tidak ada yang gaji saya. Hanya untuk edukasi ini supaya didengar oleh generasi anak bangsa, supaya generasi anak bangsa ini menambah girohnya untuk bangsa dan negara. Ya. Kalau tidak saling support, kita siapa lagi yang support? Masa saya harus minta duit sama rezim? Pak Jokowi saya minta duit, saya mau jadi buzzer. Kan enggak, saya bukan buzzer. Saya bukan urusan politik ini urusan yang nyata di dunia nyata ini. Maupun di media sosial. Nah, edukasi ini sangat penting sekali. Bahwa musuh kita temanya adalah musuh kita adalah orang-orang minoritas. Jadi kalau udah 1000 yang nonton baru 1000 orang yang nonton, saya akan kasih semua. Arahnya biar jelas musuhnya kita siapa. Kita harus musuhi itu orang-orang yang kaum minoritas. Ini pokoknya kalau kita melihat orang-orang minoritas, baru kita bantai, baru kita hajar. Dengan cara apa menghajar mereka? Dengan membantai, merangkul, menyadarkan. Kalau susah dirangkul, digebuk saja tidak apa-apa. Kasihan TNI Polri capek ngurusin masyarakatnya yang mempunyai sifat-sifat seperti minoritas itu, kaum minoritas itu. Nah, itu kita gebok itu satu-satu. Minoritas itu siapa? Apakah orang-orang minoritas itu yang etnis Cina? Apakah orang-orang minoritas itu yang agamanya non-Islam? Dan Muslim? Apakah orang-orang minoritas itu seperti orang Batak? Apakah orang-orang minoritas itu seperti orang suku Jawa? Siapakah minoritas? Kalau nggak 1000 yang nonton, saya nggak akan kasih. Minimal 1000 baru saya buka semua orang-orang minoritas. Itu musuh kita yang nyata. Fix, itu adalah musuh kita yang nyata. Kita harus lawan itu. Orang-orang minoritas itu harus kita lawan. Kurang ajar itu orang-orang minoritas itu. Masa kita sebagai orang mayoritas takut sama orang minoritas? Pikir bro. Pikir dong. Masa kita orang mayoritas takut dengan orang-orang minoritas? Baru beberapa menit saja sudah mau 1000 ini yang tonton. Bagaimana aku harus menjelaskan? Ini udah 1000 orang yang nonton ini. Udah 1100 yang nonton. Saya kasih tahu, woi, orang 1000 orang di sini. 1000 orang kalau dikumpulkan kalian menjadi bengis. Kalau kalian merampok menjadi perampok yang besar. 1000 orang loh, 1100 orang. Kalau kalian disuruh berperang, kasih satu-satu pistol semua, kasih golok semua. Wah, ini bisa jadi rusuh ini. Tapi musuh kita bukan mereka. Musuh kita adalah orang-orang minoritas. Itu musuh kita. Makanya saya minta ini orang-orang yang punya channel YouTube, perhatikan baik-baik edukasi saya, dengerin baik-baik edukasi saya. Kaum minoritas ini yang saya jelaskan, Anda upload di YouTube, Anda share di YouTube di channel-channel Anda.
Insya Allah ini sangat bermanfaat. Siapakah para minoritas itu? Dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dalam hidup berbangsa dan bernegara, maka yang disebut orang-orang minoritas adalah mereka-mereka yang anti terhadap NKRI. Mereka yang suka mentogut-togutkan negara. Mereka yang suka mensirik-sirikan pemerintah. Mereka yang membenci terhadap aparatur pemerintah ataupun pemerintahannya. Seperti TNI, Polri dianggap togut, sirik. Mereka itu adalah orang-orang radik, orang-orang yang ingin makar, orang-orang yang tidak ingin negaranya baik. Sejatinya orang-orang minoritas, orang-orang seperti itu. Ini dalam hidup berbangsa dan bernegara. Ya, itu minoritas. Selama Anda menjadi orang Indonesia, mencintai bangsa dan negaranya, entah agamamu Kristen, entah agamamu Hindu, entah agamamu Buddha, entah kamu punya agama aliran kepercayaan lainnya, asal kau cinta terhadap bangsa dan negara, berarti Anda orang mayoritas. Anda mau orang Batak kek, Anda mau orang Madura kek, Anda mau orang Jawa kek, Anda mau orang Sunda kek, Anda mau orang Makassar kek, Anda selama orang Indonesia, Anda ikuti aturan pemerintah, Anda cinta terhadap bangsa negara Indonesia, Anda adalah orang-orang mayoritas. Jadi mulai sekarang, dengarkan baik-baik. Mulai sekarang kalau Anda orang yang matanya sipit karena nenek moyang Anda orang Cina, Anda seandainya agamanya Nasrani karena hidup di tempat yang kebanyakan orang beragama Hindu atau Buddha atau Muslim, kalau ada yang memaki-maki Anda yang mengatakan kalau Anda adalah orang minoritas, culek ngatane. Berarti mereka sendiri yang bilang seperti itu adalah orang-orang minoritas. Paham? Jadi seperti apa Gus orang-orang minoritas? Orang-orang minoritas dalam hidup berbangsa dan bernegara adalah mereka yang tidak mencintai terhadap bangsa negara Indonesia. Sejatinya mereka adalah orang-orang minoritas. Lalu mereka datanya dari mana Gus? Mereka mengadopsi paham-paham dari luar. Dia tanamkan di negaramu, di tempat kelahiranmu. Seperti apa Gus contohnya? Mereka menjajah budaya kita. Mereka menjajah adat budaya kita. Mereka merubah ideologi bangsa negara kita. Itulah sejatinya orang-orang minoritas yang mencangkul masuk ke Indonesia, mencangkul tanahmu, tanah kelahiranmu di bangsa negara Indonesia. Itulah orang minoritas. Jadi mulai sekarang Anda semuanya harus bersatu, Anda semuanya harus pede. Apapun agamamu, apapun rasmu, apapun sukumu, Anda orang mayoritas fix. Ini bukan negara Jawa, ini bukan negara Batak, ini bukan negara Sunda, ini bukan negara Islam, ini bukan negara Madura, tetapi ini adalah Indonesia. Ini Nusantara. Apapun itu kamu sukunya, apapun itu rasnya, apapun itu agamanya, Anda selama menjadi orang Indonesia, orang Nusantara, Anda adalah mayoritas. Lo gak usah ngomong-ngomong lagi sama gua. Masalah mayoritas, masalah minoritas gak laku. Kalau ada orang yang membeda-bedakan itu, berarti mereka sendiri sejatinya orang-orang minoritas. Karena suka meminoritaskan orang lain. Ingat. Apalagi sekarang dikit-dikit isu yang diangkat adalah apa? Tentang PKI. PKI. Woi, orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang PKI. Kebangkitan orang PKI. Lo kue-kue pekok. Bakar-bakar bendera PKI. Lo benderanya itu dapat dari mana?
Kalau ada orang yang mengibarkan bendera PKI kan berarti orangnya PKI. Kenapa yang ditangkap benderanya, terus benderanya dibakar? Kenapa yang mengibarkan bendera PKI dilepaskan? Ya temennya PKI. Nggak usah goreng-goreng, zaman sekarang ada isu PKI. Kalian semua dibohongi, kalian semua ditipu, kalian semua di-framing agar Anda semua dibuat percaya seolah-olah kebangkitan PKI itu ada. Kalau ada yang mengatakan saya tantang seluruh Indonesia, sekarang orang Indonesia di seluruh Indonesia saya tantang, tunjukkan markas PKI-nya di mana. Bisa menunjukkan sama saya? Bohong, kalian penipu, kalian pendusta. Kamu tahu nggak? Nusantara ini kalau kalian cuma berbicara masalah bab minoritas, mayoritas, saya itu juga orang Islam. Yang kata orang sebagian umum berbicara tentang divide agama, saya adalah orang mayoritas di Indonesia ini. Di bidang agama. Agama non-muslim berarti minoritas. Sesungguhnya bumi Nusantara Indonesia ini Islam adalah minoritas. Kalau kita mau ejel-ejelan ke sana, tengok sejarah. Dulu tidak ada nama agama Islam di Indonesia. Lebih duluan Hindu. Fix, nyata. Lebih duluan Hindu. Lebih duluan agama lain ketimbang Islam. Kalau kita tengok sejarah. Terus ini kau jadikan perdebatan. Sekarang sumber daya manusia yang ada di bumi Nusantara, yang ada di Indonesia, mayoritas agamanya Islam. Kalau kita berbicara, tetapi karena ini negara bukan negara Islam, ini negara bukan negara Jawa, bukan negara Batak, bukan negara Madura, bukan negara Sunda. Ini adalah negara Indonesia. Ini adalah bumi Nusantara. Kalau kita berazas bahwa berhidup, berbangsa dan bernegara, yang disebut minoritas adalah mereka kaum yang tidak suka terhadap Indonesia. Orang yang suka mentogut-togutkan Indonesia itu minoritas. Orang yang suka mensirik-sirikan negara Indonesia itu minoritas. Orang yang suka mengganti, teriak-teriak ingin mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi khilafah, itu minoritas. Betul. Jadi yang disebut minoritas itu bukan Anda yang agamanya Kristen, Anda yang agamanya Buddha, Anda yang agamanya Hindu, Anda yang matanya sipit karena keturunannya Cina, Anda yang dalam hidup berbangsa bernegara, sekali lagi Anda adalah mayoritas. Maka bersatulah. Tidak ada mulai sekarang perpecahan antar umat beragama. Mulai sekarang perhatikan itu. Mulai sekarang tidak ada perpecahan antar suku ataupun ras. Tidak ada mulai sekarang. Termasuk orang-orang minoritas itu adalah orang-orang yang marah-marah di sini. Nih, orang-orang yang marah-marah di sini adalah orang-orang minoritas. Karena kebanyakan komentar-komentar di sini adalah orang-orang mayoritas. Karena mereka sepakat, karena mereka setuju, karena mereka cinta perdamaian, karena mereka cinta persaudaraan. Ingat, saudara-saudaraku, itulah kajian saya dalam hidup berbangsa dan bernegara tentang minoritas dan mayoritas. Kalian kalau punya channel YouTube, upload video saya, bagikan semuanya untuk edukasi. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Mudah-mudahan ini akan didengar oleh kaum-kaum generasi anak muda. Jadi gak usah bentur-benturin lagi tentang agama. Urusan agamamu, urusan itu untuk menyelamatkan nanti kehidupanmu, pertanggungjawabanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup. Ya udah, usah berantem-beranteman tentang agama. Agama kau jadikan alat peperangan. Agama kau jadikan topeng untuk kejahatan. Agama kau jadikan framingan untuk kepuasan hawa nafsumu. Cukup agamamu.
keyakinanmu, selamatkan itu untuk menyelamatkan dirimu sendiri nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Saya sangat kritis sekali terhadap media sosial, saudara-saudara. Makanya saya selalu mengedukasi bahwa itulah kajian-kajian tentang minoritas dan mayoritas dalam hidup berbangsa dan bernegara. Setuju ya? Ingat, bagi saudara-saudaraku yang mempunyai channel YouTube, ini adalah ibadah, ini adalah jihad amar ma'ruf nahi mungkar. Ini adalah jihad. Anda punya channel YouTube, ambil video ini, Anda posting di channel YouTube Anda. Anda sudah termasuk ikut menjihadkan. Anda sudah ikut memberikan sosialisasi, memberikan edukasi. Semoga jika Anda lakukan itu menjadi keberkahan buat kita semua. Indonesia aman, aman dari penjajahan ideologi, aman dari penjajahan sejarah, aman dari ketidakadilan. Kita semua yang menginginkan persatuan. Karena mereka sudah berani terang-terangan, saudara-saudara. Mereka sudah berani terang-terangan untuk melawan, untuk memusuhi bangsa ini. Ingat, provokator. Mereka adalah provokator yang harus kita lawan. Karena saudara-saudara, gue harus paham, polisi TNI tidak dapat apa-apa, tidak bisa apa-apa. Di saat dihujat, polisi tidak bisa apa-apa. Di saat difitnah, kalau tidak ada bukti, polisi tidak bisa apa-apa, TNI tidak bisa apa-apa. Kalau ada masyarakatnya yang melaporkan, baru polisi proses. Polisi itu profesional, TNI itu profesional, Polri, TNI itu menjadi garda untuk membackup supaya negara ini aman. Mereka aparatur-aparatur negara yang harus kita apresiasi. Ada TNI yang sangat gagah berani. Ya, kalau kita tidak bisa kerjasama dengan baik dengan aparat-aparat pemerintahan seperti Polri, TNI, mau jadi apa? Ya. Oke. Agama yang paling benar Islam, betul. Itu menurut keyakinan kita. Kita harus yakini itu. Tetapi juga tidak boleh mengkerdilkan agama lain. Bahwa agamamu tidak baik, kamu nyembah apa? Masa kamu nyembah salib? Itu tidak boleh. Tidak dibenarkan. Kalau ada orang yang seperti itu, berarti mereka adalah orang-orang minoritas. Kenapa Arya bilang begitu? Dalam kitab suci Al-Quran sudah tersurat surat Al-An'am 108. Baca. Artinya apa sih? Oh iya, Allah berfirman di situ. Kamu tidak boleh menistakan, kamu tidak boleh menghinakan sesembahan orang lain, keyakinan orang lain, agama orang lain. Karena apa? Jika engkau melakukan perbuatan seperti itu, maka orang lain akan menghinakan Tuhanmu, akan mengejek sesembahanmu. Kasihan kan? Masa Allah kamu adu domba? Gila nggak? Itu Allah berfirman pada surat Al-An'am ayat 108. Tidak boleh lagi. Kita boleh secara akidah kita berbicara, agama kita ini paling hebat ya, agama kita ini paling sempurna ya, agama kita ini paling benar ya. Betul. 1.000.000%, 1 triliun persen saya bilang, agama gua, agama Islam adalah agama yang paling sempurna. Ini bagi kita. Tetapi kita juga harus paham, tidak menutup kemungkinan bahwa orang lain yang berkeyakinan lain, agama yang meyakini agama lain, tentu orang-orang itu berpikir agama mereka yang lebih hebat. Kita harus maklum di situ. Guys, kenapa mereka tidak masuk agama Islam saja? Itu urusan hidayah. Jika urusan hidayah, tentu urusan manusia dengan Allah. Urusan manusia dengan Sang Kuasa. Urusan manusia dengan Sang Khalik. Yang memberikan hidayah itu Allah, bukan kita. Jos, betul. Ya, gue ngomong begini ngecupluk ini nggak dapat amplopan loh, kurang ajar. Masih aja. Ini orang-orang yang suka nyipir-nyipir ini orang-orang minoritas. Lakum dinukum waliyadin, itu sudah jelas. Jadi saudara-saudaraku yang budiman, dimanapun Anda berada, untuk saudara-saudaraku yang beragama, yang mempunyai keyakinan apapun, untuk saudara-saudaraku yang punya etnis,
yang mereka keturunan dari leluhurnya mungkin Cina, mungkin Korea, mungkin Amerika, mungkin Belanda. Ketahuilah kalian adalah, kalau mengakui hidup berbangsa dan bernegara, Anda adalah orang-orang mayoritas. Sekali lagi saya katakan, Anda maupun agamanya apapun itu, mau rasnya apapun itu, mau sukunya apapun itu, Anda semuanya adalah orang mayoritas. Jika kalian tetap mencintai bangsa dan negaramu, Anda adalah orang mayoritas. Siapa orang minoritas? Orang minoritas adalah mereka-mereka yang mencangkul di tanah bumi Nusantara, mencangkul untuk menjajah adat budayamu. Mereka sejatinya orang-orang minoritas. Orang yang suka membid'ah-bid'ahkan, orang yang suka mentogut-togutkan bangsamu, itu adalah orang-orang minoritas. Itu orang minoritas. Orang yang suka mengganti ideologi bangsa, ideologi Pancasila mau dia ganti dengan ideologi lain, itulah orang-orang minoritas. Itu sejatinya. Lawan jika menemukan hal-hal seperti itu. Lawan, kasih edukasi. Kita serang pakai apa? Akal sehat. Pakai hal yang rasional. Kasih bukti bahwa ini adalah Indonesia. Bukan negara togut. Negara togut seperti mereka artikan negara yang mana, adakah contohnya? Jadi musuh kita seperti itu. Jadi mulai sekarang, paham saudara-saudaraku? Anda adalah orang mayoritas selama Anda menjadi hidup berbangsa dan bernegara dengan baik, mencintai bangsa negaranya dengan baik. Gua yakin semua orang tua mempunyai cita-cita bahwa anaknya ingin sekali menjadi orang yang bermanfaat buat agama, berguna buat bangsa dan negara. Maka didiklah anak-anak Anda. Zaman sekarang menjadi pejuang masa kini itu harusnya seperti ini. Seperti ada semua begini, saling support, saling setuju. Oh ini rasional, oh betul juga ya. Oh bener, dalam hidup berbangsa bernegara, orang-orang mayoritas, kita ini orang mayoritas ya. Oh mereka minoritas. Minoritas itu nilainya cuma kecil, tidak ada 5%. Orang yang menganut pemahaman minoritas seperti itu tidak ada 5%. Masa 95% takut sama orang-orang minoritas? No. Oke. Fix, kita lawan. Fix. Jadi mulai sekarang, saudara-saudaraku, apapun agamamu, apapun rasmu, apapun sukumu, kalian adalah saudara-saudaraku, orang sebangsa, senegara, orang Indonesia. Artinya kita adalah saudara. Musuh kita bukan agama lain, ras lain, apapun itu. Musuh kita adalah orang-orang minoritas yang tidak suka dengan bangsa ini. Itu musuh kita. Itu adalah penjajah dari dalamnya sendiri. Saya tidak lama live-nya, saya cuma ingin menyampaikan seperti itu. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Karena sebentar lagi juga buka puasa. Mudah-mudahan kita semua disehatkan, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezeki selalu. Di masa pandemi COVID-19 ini kita semuanya dikuatkan, kita diberi kesabaran. Tetap cintai bangsamu, cintai Indonesia. Karena ini adalah titipan dari leluhur kita, dari nenek moyang kita, dari ibu-ibu kita, bapak kita yang sudah tidak ada. Peninggalannya adalah ini yang harus kita rawat baik-baik. Dari apa? Dari penjajahan-penjajahan yang sudah nyata, yang sudah berani terang-terangan. Ingat, kalau ada orang yang menggoreng tentang isu PKI, kebangkitan isu PKI, itu adalah pembohongan, pembodohan. Ya. Pesan saya untuk youtuber ini, di share videonya, buat bahan edukasi. Mudah-mudahan setelah Anda mengupload video ini di YouTube, mudah-mudahan Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka terhadap Anda semua. Berkah selalu buat Anda semua, buat kita semua, sehat selalu. Mudah-mudahan Indonesia aman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.